Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar bab baru, yaitu perhitungan titik impas. Titik impas ini bisa kita sebut dengan break even point atau kita singkat BEP ya. Jadi intinya bab ini adalah perhitungan BEP, hitung-hitung kita. Apa sih yang dimaksud dengan titik impas atau BEP, BEP? Jadi titik impas itu adalah keadaan di mana perusahaan atau maksudnya pelaku usaha ya, kita wirausahawan itu nggak mengalami laba. Laba itu artinya untung ya. Jadi nggak mengalami untung dan juga nggak mengalami rugi. Jadi dia nggak untung, dia nggak rugi. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu adalah balik modal tok gitu aja. Jadi kalau misalnya kita membuat kemarin face shield dengan modal 10.000, terus kita jual 10.000 dan laku, berarti kan kita nggak dapat untung kan, dan kita juga nggak dapat rugi. Nah itulah yang disebut dengan titik impas atau BEP. Nah, apa manfaatnya kalau kita belajar BEP? Yang pertama adalah perencanaan laba, maksudnya perencanaan keuntungan. Jadi dengan menghitung BEP, dengan menghitung titik impas, dengan menghitung di mana kita bisa balik modal, kita bisa merencanakan keuntungan yang bisa kita dapat gitu. Jadi kalau kita pengen untungnya 10.000, jadi kita harus ngejual si facial tuh berapa ya gitu loh. Kalau misalnya tadi modalnya 10.000, berarti biar kita untung 10.000, face shield-nya dijualnya 20.000 kan gitu. 10.000-nya untuk balik modal, 10.000-nya untuk untung. Nah itu, dimana kita tahu BP ya, dimana kita tahu bisa untung ya kita harus ngitung BP-nya dulu. Tuh. Terus memberikan informasi hubungan antara volume penjualan dan laba. Volume penjualan ini maksudnya adalah kayak berapa unit atau berapa jumlah yang harus kita buat, kita produksi, itu adalah volume penjualan dan keuntungan. Jadi itu kayak tadi, kalau misalnya kita modalnya 10.000, terus kita pengen jual face shield-nya banyak. Nah, berapa face shield yang harus kita buat biar si keuntungannya ini atau biar uangnya itu balik modal gitu. Jadi maksudnya volume penjualan berapa yang harus kita buat nih si face shield-nya biar nanti kita balik modal, terus nanti kita dapat untung gitu. Yaitu dari BEP. Terus mengevaluasi laba. Jadi mengevaluasi keuntungan yang didapat. Jadi setiap perusahaan itu pasti kayak setiap bulan dia mengevaluasi nih, kita bulan ini penjualannya dapat berapa gitu. Karena kan penjualan kan nggak mesti laku ya. Bukan yang nggak mesti laku, harus laku. Tapi pada kenyataannya perusahaan-perusahaan itu dia kadang nggak habis terjual semuanya kayak gitu. Nah itu dievaluasi, jadi mengevaluasi keuntungan yang didapat gitu. Terus yang terakhir adalah mengganti sistem laporan dengan grafik. Jadi kalau zaman dulu itu kan laporannya berlembar-lembar banyak gitu, pakai kata-kata. Nah semenjak adanya BEP, jadi laporannya itu nggak harus lagi pakai huruf gitu ngelihat laporannya. Ini penjualannya naik atau turun, nambah berapa gitu. Nah itu bisa kita lihat dengan sebuah grafik. Jadi hanya dengan grafik itu kelihatan, oh penjualan kita lagi naik nih, oh penjualan kita lagi turun atau naik turun gitu. Jadi yang tadinya pakai huruf-huruf gitu sekarang diganti bisa juga dengan grafik karena perhitungan BP ini. Jadi nggak tebal-tebal lagi laporannya. Lanjut. Nah, untuk menghitung pasti kan harus ada komponen-komponennya. Apaan aja tuh yang kita hitung di BEP? Yang pertama itu ada fixed cost atau kalau di bahasa Indonesiain biaya tetap. Maksudnya apa sih biaya tetap? Ini kalau disingkat FC ya, fixed cost. Biaya tetap itu maksudnya apa? Biaya tetap itu adalah dia itu nggak naik turun. Jadi maksudnya segitu-segitu aja. Mau dia lagi produksi atau dia lagi nggak produksi. Contohnya, misalnya biaya tenaga kerja. Nih kayak gini nih, lagi pandemi kayak gini. Lagi pandemi kayak gini, perusahaan-perusahaan kan harus WFH ya. Tapi dia nggak apa ya, orang-orang yang kerja di perusahaan itu nggak mungkin nggak digaji kan. Walaupun misalnya dia nggak memproduksi lagi, dia lagi nggak ngebuat benda-bendanya atau barang-barangnya gitu. Nah tapi
orang yang kerja di situ harus tetap digaji. Nah itu maksudnya gitu. Jadi walaupun produksinya lagi meningkat atau lagi menurun atau bahkan lagi nggak produksi sama sekali, biaya itu harus tetap dikeluarin. Jadi contohnya itu biaya tenaga kerja. Sama di sini ada biaya sewa tempat. Kita misalnya nyewa ruko nih, nyewa ruko. Orang yang nyewain ruko itu nggak peduli mau rukonya dipakai kek, mau rukonya nggak dipakai, yang penting kamu udah nyewa ke saya. Jadi kamu harus bayar ini per bulan atau per tahun. Ya, mau dia kosong kek, mau kamu jualan di situ kek, pokoknya kamu harus bayar gitu. Itu maksudnya dia biaya tetap ya. Jadi mau ada produksi kek, mau nggak ada produksi, mau lagi produksinya menurun atau meningkat, itu biayanya tetap harus dikeluarin. Itu adalah fixed cost. Kalau variable cost itu adalah biaya variabel. Variabel ini artinya berubah-ubah. Jadi dia itu biaya yang berubah tergantung dari produksinya. Dia lagi produksi, dia lagi nggak produksi, dia lagi produksinya meningkat banget, atau dia lagi produksinya menurun banget. Nah itu masuk ke variable cost. Jadi biayanya berubah. Contohnya apa? Biaya listrik. Maksudnya apa nih? Maksudnya gini, kalau misalnya kalian lagi produksi, kalau lagi produksi kan misalnya butuh mesin, ya kan? Pasti mesinnya dinyalain, mesinnya butuh listrik. Berarti kalau misalnya tiap kalian produksi, kalian mengeluarkan biaya listrik yang lebih mahal dibandingkan kalau kalian lagi nggak produksi. Atau misalnya kalian laku banget nih, sehingga kalian harus memproduksi lebih banyak barangnya. Nah, kalau memproduksi lebih banyak barang, berarti kan kalian butuh mesin lebih banyak kan? Nah, ketika kalian butuh mesin lebih banyak, berarti kan listriknya juga jadi makin gede kan? Nah, gitu. Jadi biayanya ini tuh berubah-ubah. Contohnya adalah biaya listrik, biaya bahan baku, beli bahan bakunya, alat dan bahannya. Semakin banyak produknya yang pengen kita buat, semakin banyak juga dong bahan bakunya atau alat bahan yang kita perlukan. Itu adalah variable cost, jadi berubah-ubah. Yang ketiga, yang terakhir adalah selling price atau harga jual. Jadi ini harga jual ya, atau disimbolin nanti kalau di rumus itu adalah P doang, price. Harga jual ini adalah harga jual per unit atau per barang. Harga satu barangnya tuh berapa, harga satu jasanya tuh berapa. Itu adalah selling price. Lanjut. Sekarang kita menghitung BEP. Gimana caranya menghitung BEP? Jadi untuk menghitung BEP itu ada dua cara. Ada dua cara ya. Terserah yang ditanyain soal tuh apa. Jadi yang pertama itu adalah BEP unit. Maksudnya apa nih BEP unit? Jadi ini untuk menghitung berapa produk yang harus kita buat biar kita balik modal nih, gitu, biar terjadi BEP. Ini belum untung loh ya, ini baru balik modalnya doang. Jadi BEP unit ya, unit itu berarti berapa jumlah yang harus kita buat biar balik modal. Nah, itu adalah BEP unit. Rumusnya ya, kalau misalnya kalian bisa lihat di sini rumusnya BEP unit itu adalah FC. FC itu tadi fixed cost, biaya tetap per harga jual dikurangi variable cost ya. Ini adalah rumus dari BEP unit. FC per P min VC ya. Jangan kebalik nih antara FC sama VC atau VC. FC sama VC ya. Jangan sampai terbalik. Ini untuk BEP unit. Nah, yang satu lagi adalah BEP rupiah. Menghitung berapa rupiah atau berapa duit ya, berapa uang yang didapat agar terjadi BEP. Ini kenapa titiknya 2 ya? Menghitung berapa rupiah. Jadi berapa nih kita harus dapat duit berapa biar kita balik modal gitu. Perhitungannya BEP rupiah ini FC min 1 per FC per 1 min VC per
TR. Nih, kan tadi rumus BP rupiah gini aja ya, BPRP rupiah itu kan fixed cost per 1 min VC per TR. TR itu adalah total revenue atau penerimaan. Yang dimaksud dengan total revenue itu adalah berapa rupiah yang didapat kalau laku semua. Jika jika produk ini kelamaan tidak menulis jadi seperti ini, produk laku semua. Jadi kalau produk laku semua gimana coba? Jadi rumusnya si TR itu total unit ya, total unit. Jadi berapa unit yang kita pengen produksi dikali price, dikali harga jualnya. Itu adalah si TR. Jadi kalau laku semua, kita misalnya pengen bikin face shield-nya 5, harga jualnya 10.000 satunya. Berarti kalau si face shield itu laku semua, 5 dikali 10.000, ya kan? Jadi 50.000, itulah si TR, total revenue. Berapa penerimaan yang kita dapat. Itu. Sebenarnya ya, ada rumus yang gampang juga. Yang mudah sih bagi saya. Ini rumus yang di buku nih ya, yang di atas ini. Ada rumus yang mudah untuk mencari BP rupiah. Yaitu rumusnya adalah segampang ini. Segampang ini. Kalau misalnya kita udah menguasai si BP unit ya, kita tinggal BEP unit dikali harga jual, udah gitu doang. Nah si BEP unitnya kita turunin. Tadi rumus BEP unit apa? Ayo, ada yang masih ingat gak? BEP unit itu rumusnya adalah per berapa? Dikali ini deh, si P-nya turun. Nah, ini adalah bagi saya ini adalah rumus yang lebih mudah daripada yang di atas. Alarm. Berarti ada dua nih rumus si BP rupiah. Kalau yang di buku itu yang di atas nih, yang ini. Kalau misalnya yang lebih mudah ini nih. Ini asalkan kita udah tahu BP unitnya ya. Jadi tinggal BP unit dikali price, itu adalah BP rupiah. Bagaimana semuanya? Apakah mengerti? Mengerti. Untuk lebih memahami si rumus ini, mari kita lihat ini langsung kelihatan nggak ya? Mari kita lihat COSO atau contoh soal. Ini dia. COSO, contoh soal. Kita lihat dulu contoh soalnya. Ini adalah contoh soalnya. Sebuah perusahaan kerajinan menjual 100.000 buah. Nah, ini adalah 100.000 ini adalah unitnya ya. 100.000 buah, hasil produksinya dengan harga 20 rupiah per buah. Masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa? Karena semakin banyak produksinya, semakin murah harga jualnya. Jadi harganya nih satunya itu 20 rupiah. Dia bikinnya ada 100.000 gitu. Bayangkan dia dapat berapa?
Biaya variabel. Ingat, biaya variabel ini adalah biaya yang berubah-ubah ya. Biaya variabel per buah barang, per buah nih dia bilangnya, jadi per unit. Biaya variabel per unitnya adalah 14 rupiah. Dia ngasih tahu nih, 14 rupiah itu terdiri dari 11 rupiah itu adalah biaya produksinya. Biaya produksi. Dan sisanya adalah biaya pemasaran. Biaya tetap berarti FC ya, fixed cost, terjadi secara merata. Jadi biaya tetap ini, fixed cost ini merata, dia mau jualan atau enggak jualan, produksi atau enggak produksi ya. Itu adalah 792.000. Yang dia ngasih tahu nih 500.000-nya itu biaya produksi dan lainnya adalah biaya pemasaran. Tapi intinya adalah biaya tetapnya itu adalah 792.000. Yang ditanyakan, tentukan BEP rupiah dan unit. Jadi dia minta dua nih, BEP rupiahnya berapa, BEP unitnya berapa. Terus menghitung berapa buah barang yang harus dijual agar perusahaan untung. Untung 90.000. Ini nih yang dimaksud dengan kalau BEP unit itu kita bisa mengetahui untungnya. Jadi kita pengen untung berapa gitu. Ya dari sini nih si BEP-nya. Gimana caranya mengerjakan? Mari kita balik lagi ke whiteboard. Diketahui dia pengen jual ya, atau produksinya dia pengen memproduksi berapa nih? Dia pengen produksi adalah 100.000 buah atau unit ya. Terus dia bilang lagi nih, dia pengen jual berarti price ya. Harga jualnya adalah 20 rupiah per unit ya. Kalau dijualnya 20 rupiah per unit dan dia bikinnya 100.000, berarti balik modalnya atau kalau dia laku semua TR-nya, penerimaan duitnya itu ada 2 juta. Iya sih, ya kan? 20 dikali 100.000. Terus jangan sih tahu variabelnya, variabel cost-nya. Tadi variabel cost-nya adalah berapa rupiah? 14 rupiah per unit, per buah, per unit, per buah. Terus ada apa lagi? Biaya tetap, FC-nya, fixed cost-nya itu 700, RP-nya mana aja? Ini 792.000 rupiah. Kelihatan nggak sih ini 7? Kelihatan ya, 792.000 rupiah. Yang ditanyakan tadi BEP unit sama BEP rupiah ya kan? Yang ditanya apa dulu sih tadi? Yang ditanya itu adalah BEP unit dan BEP rupiah, apa-apa. Karena tadi rumusnya unit dulu, jadi kita kerjain unit dulu aja ya. BEP unit. Yang ditanya juga BEP rupiah. RP aja ya saya tulisnya, BEP rupiah. Sama yang ketiga itu adalah menghitung berapa buah barang yang harus dijual agar untung 90.000. Jadi dia nanya berapa unit yang dijual agar untung 90.000 Kak, 90 Kak. Ini tambahin berapa unit agar untung 90.000. Nah, ini nih ya pertanyaan-pertanyaannya. Muat kagak ya? Muatin. Yang pertama BP unit. BP unit. Tadi rumusnya apa BP unit? BP unit adalah fixed cost per price min variable cost. Berapa fixed cost-nya, FC-nya? Ini FC-nya 792 K ya harusnya 2.000. Habis itu P
itu inget ya, P itu adalah harga per unit. Per unit, bukan harga total. Kalau total itu TR tadi disebutnya total revenue atau penerimaan. Tapi kalau P, harga jual itu adalah harga jual per unit. Jadi di sini harga jualnya berapa nih? P-nya 20. 20 min variable cost berapa tadi? Karena ini per unit, nih si 20 ini per unit, berarti minnya juga harus unit ya. Jadi kalau unit minnya sama unit, kalau total sama total gitu. Min 14. 792.000. Woi. Duanya jelek banget. Nah, per 20 min 14 itu adalah 6 pemirsa. Ini kalau dibagi 7 bagi 6 1 19 3 32 132 benar enggak sih? Ih, betul sekali 132.000 rupiah. Rupiah sih 132 unit. Ini kan karena unit ya, dia nanyain unit, berarti hasilnya adalah 132.000 unit. Jadi dia harus bikin 132 unit. Biar apa? Biar dia balik modal. Begitu. Nah, terus kalau misalnya dia minta BEP dalam rupiah, BEP berapa rupiah yang harus kita dapatkan? Biar apa? Biar terjadi balik modal, terjadi BEP gitu, terjadi BEP. Nah, caranya tadi gampang kan? Yang kita ambil aja rumus gampang. BEP unit dikali price, harganya. BEP unitnya berapa? Ini nih, yang setelah dapat 132.000 dikali price-nya tadi berapa, harga jualnya yang kita jual? 20. Berapa jadinya? 132 kali 20, 132, 264. 264, nolnya ada 4 tuh, 4. Tuaga titik. Nah, ini dia. Jadi dia itu baru bisa gak untung gak rugi ya, baru balik nih modalnya ini 2.640.000 rupiah. Gini nih BEP rupiahnya, ini BEP unitnya. Mudah bukan? Mudah sekali gitu. Sekarang yang ketiga nih, kita harus jual berapa? Nah ini kan kalau misalnya gak balik modal ya, jadi kita nggak untung, kita nggak rugi nih. Kita nggak untung, kita nggak rugi, kita harus bikin 132.000. Nah terus dia bilang gini, kalau saya pengen untung 90.000, berarti berapa yang harus saya jual? Nah ini nih, berapa yang harus saya buat? Berapa unit? Ini karena udah kagak muat ya, kita hapus. Tadi diingat-ingat 132 unit. 2.640. Nah, dia bilang nih pertanyaannya, berapa unit yang harus dibuat, diproduksi ya, agar untung 90.000. Agar untung 90.000 rupiah. Jadi caranya ini kayak pelajaran SMP nggak sih? Laba atau untung ya. Jadi rumus keuntungan atau rumus laba itu adalah harga jual dikurangin total biaya. Maksudnya harga jual itu ini ya, kayak tadi TR. Harga jualnya bukan yang per unit, tapi harga jual seluruhnya gitu. Kan tadi kita labanya untungnya pengen 90.000. Terus di sini ada harga jual. Harga jual tuh maksudnya harga jual total ya. Total harga jual. Ini ada total dah. Jadi kita nggak tahu nih berapa harga jualnya, karena kan kita nggak tahu unitnya ada berapa.
Ya, kalau total harga jual itu berarti unit dikali harga persatuannya. Karena kita nggak tahu satuannya berapa nih, unitnya berapa, ada berapa. Jadi kita ganti dulu nih si harga jual jadi X. Nah, dikurangi total biaya. Total biaya di sini ini nih ya, total biaya. Total biaya tuh ada apa aja sih? Ada biaya variabel VC sama ada FC. Tuh ya, total biaya VC sama si FC. Tapi ini total, jadi bukan per unit lagi. Ini total ya, VC-nya, variable cost-nya udah bukan per unit lagi. Tapi dia bilangnya total nih, semuanya. Ya. Kalau misalnya kalian ingat tadi si unitnya kan pengen dijualnya 100 unit. Dia pengen produksi 100 unit. Ya. VC-nya adalah Rp14 per unit. Nah, berarti kalau misalnya dia bilang total, berarti si total VC-nya, ini sum ya. Total VC-nya adalah 100.000 dikali biayanya. Berarti di sini adalah 1.400.000. Kalau si FC, tadi kan emang udah total kan, si FC itu adalah fixed cost-nya adalah 792.000 si totalnya. Jadi di sini kita bisa tulis nih si total biaya. Kan tadi FC, VC plus FC. VC-nya yang total, berarti yang ini 1.400.000. 1.400.000 ditambah 792.000. Turunin lagi. Ini bukan 6 ya, tapi 0. 90.000 sama dengan X. Nah, ini berapa nih kalau dijumlahin? Kalau dijumlahin hasilnya adalah 2.192.000. Nah, ini kalau udah kayak gini gimana? Yang X sendiriin, yang angka sama angka itu, ini angkanya tetap nih 90.000. Nah, ini X-nya kan tetap di sini, tapi dia harus pindah. Pas dia pengen pindah ke sini, yang tadinya minus jadi plus. Pokoknya kebalikannya. Kalau tadinya dia plus jadi minus, kalau dia tadinya minus jadi plus. Dia harus pindah kan? Pindah rumah. Sama dengan si X-nya tetap kan, tetap di sebelah kanan sama dengan. Berapa nih kalau dijumlahin? Kalau dijumlahin ternyata 2.282.000. Nah, X-nya itu tadi apa sih? X itu adalah harga jual. Nah, total harga jual. Nah, kalian tadi masih ingat? Masih ingat harga jualnya? Kan 202 harga total harga jualnya 2.282.000. Yang ditanyakan si unit ya. Jadi berapa unitnya? Berarti kita tinggal bagi aja nih si unitnya. Berapa unit yang harus dijual? Si total harga jualnya 2.282.000 dibagi harga jualnya si P, price, persatuan. Berapa tadi harga jualnya? 282. Berapa? Price-nya itu harga per satunya 20. Dia ngomongnya 20. Harga jualnya nih. Berarti berapa nih dapatnya? 141 unit yang harus dia jual. Benar nggak sih? Kan 20 ya, dibagi 20. Nolnya hilang 1.
Berapa nih kalau dibagi 20? 0 coret, coret, 1, 1, 4, 1, 0 sisa 2. 2. Nah, ini adalah unit yang harus dia jual. Jadi kalau pengen untung 90.000, dia harus bikin 100.000 unit barang. Ya, jadi dia harus bikin segini nih biar untung 90.000. Kalau kita pengen untungnya 1 juta, ya tinggal ganti aja nih di sininya nih. Labanya kita ganti jadi 1 juta. Kalau pengen untungnya 100 juta, tinggal ganti aja di sininya nih. Berapa pengen untungnya, tinggal ganti di sini. Gitu. Jadi ketahuan kita harus bikin berapa. Gitu loh. Nah, seperti itu semuanya. Kalau misalnya kalian masih belum ngerti, silakan diulang-ulang lagi di rewind. Lanjut. Ini kan contoh soalnya. Udah semua nih. Sekarang evaluasi BP. Jadi setelah kita dapat BEP, itu tuh si BEP-nya mau diapain? Kan tadi kita udah ngitung-ngitung tuh, udah dapat berapa unit yang harus kita buat, berapa rupiah yang harus kita dapatkan. Terus habis itu kalau pengen untung 90.000, kita harus bikin berapa produk gitu. Nah, kalau misalnya udah dapat angka-angka itu, diapain? Nah, ternyata evaluasi BEP ini, itu angka-angka itu tuh bisa untuk perencanaan penjualan. Maksudnya apa nih perencanaan penjualan ya? Kayak tadi berapa banyak yang harus kita buat kayak gitu. Terus berapa yang harus kita keluarkan? Berapa total biaya buat alat dan bahannya? Itu adalah perencanaan penjualan. Terus perencanaan laba. Nah, sama kayak tadi tuh, kalau kita pengen untung 90.000, kita harus bikin berapa unit. Nah, ini perencanaan laba juga sama. Perusahaan harus untung berapa nih? Pengen untung berapa, pengen untung 1 juta, 100 juta, 50 juta gitu. Itu adalah di perencanaan laba. Terus di evaluasi BP ini kita juga bisa nanti mendapatkan hubungan antara perencanaan laba dengan biaya, volume, dan harga jual. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya, biaya itu maksudnya modalnya ya, bikin alat dan bahan baku itu adalah biaya. Biaya itu menentukan harga jual. Jadi maksudnya semakin kita pengen jual murah, ya kita pengen jual murah, berarti biaya yang kita keluarin itu harus gede juga. Kenapa? Semakin banyak, karena nyambung nih ke sini nih, harga jual mempengaruhi volume penjualan. Jadi kalau kita pengen kita jualnya murah, harganya murah biar banyak yang beli, berarti kita harus membuat volume penjualan itu adalah membuat atau memproduksi dengan banyak juga. Kalau misalnya kemarin kalian bikin face shieldnya cuma 1, terus kalian beli nih barang-barangnya, mahal kan? Misalnya kalian beli selotip itu bisa dipakai berkali-kali. Atau kalian beli lemnya itu kan pas kalian bikin cuma 1 face shield masih ada sisa banyak kan. Nah itu sayang banget. Jadi kayak sebenarnya alat dan bahan itu kalian bisa pakai untuk berkali-kali bikin face shield, tapi kalian cuma bikin 1, sehingga mau gak mau modal yang kalian beli untuk banyak itu gak bisa menutupi kalau cuma jualan 1 nih. Jadi kalian harus mahal gitu ngejualnya. Kalian modalnya 50.000, berarti kalian jual face shield 1-nya itu 50.000 gitu. Tapi kalau misalnya kalian modalnya 50.000, terus kalian bikin 2 face shield, berarti kan 1 face shieldnya 25.000 kan. Orang-orang jadi kayak pengen beli gitu, oh murah 25.000 gitu. Dibandingkan kalau tadi kalian bikinnya cuma 1, ya harganya mau gak mau juga 50.000 kan, biar balik modal. Terus orang-orang lihat, face shield mahal banget 50.000 gitu, gak mau beli gitu. Jadi lebih susah untuk menarik pelanggan biar mau beli, karena harganya itu tadi yang mahal. Jadi semakin banyak kita produksinya, semakin murah lah harganya gitu. Itu adalah evaluasi BEP. Ini adalah tugasnya Markicop, mari kita coba kerjakan ya. Yang ditanya itu ada 2, dia nanya BEP unit sama dia nanyain BEP rupiah. Terus harus dilihat juga tuh itu harganya per unit atau per total gitu ya. Tuh ini adalah Markicopnya, silakan dikerjakan.